Anda coba di bawah. Anda coba miskin dulu baru ngomong. Welcome to Oral Patrick. My name is Chrissy and my friends beside me. My name is Jason. Hello everybody. Welcome to episode number 2. Background kita baru. Yoks. ganti personality. Do you like it or not? Say in the comments below. Karena ngikutin Oral Patrick yang warnanya pink sama hitam. Yap. Terima kasih untuk kalian yang sudah ngeklik video ini dan merelakan waktu kalian untuk menonton kami. Ya, belajar dari video sebelumnya yang sempat membuat kita terapi shock. Ya, jadi video kemarin lumayan mengguncangkan teman-teman sih. Kan belum banyak yang tahu kita juga. Cuman teman-teman kita ngasih pendapat ke kita dan kita sadar emang video sebelumnya tuh super berantakan dan menyinggung. Betul. Jadi pada kesempatan kali ini gue bakal buat videonya lebih rapi dengan syarat buat materi yang lebih matang. Secara video kemarin materinya sebenarnya belum matang-matang amat. Yep. Makanya kalau misalkan kalian ini nggak kelihatan, tapi di bawah sini bakal ada laptop yang isinya materi-materi kita. Jadi kalau misalkan kita ngeliat ke bawah, itu berarti kita ngeliat materi yang bakal kita bawain hari ini. Siap. Oh ya, sebelum itu gue juga mau kasih tahu kalau sekarang durasi video kita itu berkisaran sekitar 20-30 menit. Ya, kalau misalnya lebih-lebih ya so-so lah ya. Terus untuk juga jadwal upload kita sekarang, kalau kalian bisa dilihat di banner kita di YouTube channel kita, sekarang itu uploadnya jadi hari Selasa dan Kamis. Kenapa? Karena banyak alasan lah. Jadi kita nyocokin kan kita kita belum ngasih tahu ya. Oral Patrick ini nggak kita berdua doang. Di belakangnya ada 3 editor lain. Siap. Ada kalian bisa lihat di deskripsi, ada Rio Alvano, ada Aaron Evan sama Ricky Marvin. Sekarang ada di belakang kamera lagi ada Aaron Evan. Yo, say hello Aaron. Aaron. Jadi pembahasan hari ini yang akan kita bahas adalah topik yang dekat sama kita. Yap. Topik yang lagi rame saat ini, yaitu COVID-19. Yap. Kenapa? Karena akhir-akhir ini kita lagi ngelakuin PPKM. Yep. Apa itu PPKM? Cari sendiri. Ini tuh ini PPKM. Fasta. Yap. Karena kita lagi situasi corona ya dari tahun lalu. Udah berapa lama sih? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun apa 1,5 tahun? Hampir 2 tahun. Bentar lagi anniversary 2 tahun. Yoks. Cara aja belum punya. Udah ada. Oke, lanjut. Jadi tema topik kita kali ini kita bakal ngebahas pengalaman kita dari awal corona sampai akhirnya bisa sampai sekarang gini. Kayak apa aja pengalaman yang ada terjadi sama corona, terus hal-hal apa yang baru menurut kita, ya segala macam tentang pengalaman pribadi sih tentang corona. Oke, jadi gimana sih simpang siur berita yang pertama kali terjadi, yang pertama kali kita dengar tentang corona gitu, lu masih inget nggak? Kalau gua pertama itu muncul gara-gara nggak tahu ya berita lah, sama kayak orang-orang pada umumnya. Gue dapet dari laman berita sih. Cuman yang waktu itu sampai satu rumah panik ya waktu itu adalah yang waktu itu COVID pertama kali masuk Indo. COVID pertama kali. Kalau misalkan yang nggak tahu, COVID pertama kali masuk di Indo itu di mana? Kalau nggak salah sih di sekitar Serpong. Kalau salah, mohon maaf. Ini editor benerin, ini gue kasih artikelnya. Kalau kalian punya lebih valid lagi, berita yang lebih valid, bisa kalian komen di bawah. Iya, bisa kalian taruh di bawah. Yep. Nah, itulah itu yang pertama kali attract me untuk cari tahu apa ini COVID. Nah, dari situ juga waktu itu pemerintah Indonesia masih belum cuek-cuek lah. Iya, cuek-cuek lah, masih belum benar-benar aware sama COVID itu apa. Kenapa? Kalau gue tahu pertama kali berita corona itu karena waktu itu kalau nggak salah mouth to mouth sih. Jadi kayak mulut ke mulut kayak dengar-dengar. Sebenarnya udah ada sih kayak dengar-dengar sekelibat
berita dari misalnya orang tua yang kirim-kirim ke WA ada berita ini, ya biasa lah ya orang tua. Ya ngasih tahu supaya berhati-hati waktu itu. Cuman kayak masih cuek-cuek aja karena istilahnya corona waktu itu belum ada di Indonesia, jadi kayak ya udah lah ya. Sampai akhirnya kalau nggak salah waktu itu gue ceritanya tuh yang ada di Bandung. Jadi gue kalau nggak salah waktu itu gue pergi lomba. Jasin dulu, lu lomba apa? Ngapain di sana? Ya gue lomba basket. Oh iya. Atlet basket. Terus? Gue lomba basket. Terus di sana itu waktu itu kalau nggak salah udah ada beritanya simpang siur kayak COVID itu udah mulai masuk dan pertama kali ada di Bandung itu, di rumah sakit di Bandung. Gue nggak tahu di mana. Nah, cuma kan tadi lu lihat artikelnya kan, bener apa enggaknya nggak tahu. Iya. Cuman waktu itu ada di Bandung. Iya, kedengerannya ada yang cerita kayaknya ada yang di Bandung nih corona pertama kali itu. Tapi nggak valid ya? Iya. Ya waktu itu kan belum ada corona ya, jadi kayak biasa-biasa aja. Sampai akhirnya gue kejadian. Mata saya menghilang satu, diperban. Akhirnya saya terpaksa masuk rumah sakit. Jadi waktu tanding basket dia cedera. Matanya kesikut orang. Yoks. Jadi dia harus masuk rumah sakit. Iyo. Terus sekarang masuk rumah sakit. Pertamanya gue was-was tuh, kayak aduh rumah sakit nih. Jadi kayak kepikiran lagi, kayak beneran gak ya? Apa sih corona itu beneran ada nggak sih di Bandung itu? Terus? Untungnya rumah sakit gue khusus rumah sakit untuk yang mata. Oh, rumah sakit Jadi mata. bukan Gak rumah mungkin. sakit umum. Iya. Tidak mungkin dong corona ada di rumah sakit mata pada saat itu. Pada saat itu. Sekarang ya? Sekarang ya nggak tahu. Nah itu pertama kali sih gue mulai sadar akan adanya corona. Sampai akhirnya waktu itu sorry gue potong. Waktu pertama kali COVID masuk ke Indonesia, perasaan lu gimana? biasa aja sih. Biasa aja. Sampai benar-benar ngerasain kayak kita udah mulai Udah mulai nyebar kemana-mana. Nyebar kemana-mana sampai akhirnya kita belajar aja mesti di rumah gitu. Nggak boleh ya di tempat ramai segala macam. Oh, iya. Sampai di situ baru mulai ngerasain gimana sih corona itu. Iya. Lu kayak gitu juga? Exactly, kayak ya pastilah kan gue satu sekolah sama dia, Ya, betul. gue satu SMA sama dia, Ya. dan kita angkatan pertama yang nggak dapat ujian nasional. Oh iya. Ujian nasional. Iya, that was awesome sih karena ya nggak ada yang nggak dapat, cuman angkatan gue doang. Ya, it's a blast sih, it's a blast. Karena kalau lu bayangin ya, setiap tahun, setiap angkatan itu kayak pasti kalau ngadepin UN itu pasti kayak deg-degan atau gimana gitu. Kita nggak ngerasain, Cok. Iya, kita yang ngerasain sih kayak deg-degan. Tapi ended up kita nggak UN juga akhirnya. Tapi a blessing and a curse gitu. Iya. Kayak di satu sisi kita nggak dapat, Iya. kita nggak dapat, kita harus mikir untuk ngerjain tugas dan lain-lain, pressure nggak ada. Tapi nggak dapat pengalaman ini yang semua orang yang angkatan kita di bawah kita Selain kita lah. selain kita pasti dapat. Cuman kita doang. Terus angkatan berikutnya ada nggak sih yang sekarang? Ada. Cuma kalau nggak salah namanya diganti nggak sih? Iya. Nggak tahu ya. Apa ya kalau misalnya ada ini tulis aja di bawah. Jadi satu-satunya angkatan yang nggak dapat UN atau bentuk semacam UN itu angkatan kita doang. Kita doang. Kita yang berbentuk UN gitu ya. Cuman angkatan kita doang yang nggak dapat. Jadi itu termasuk apa ya? Ya blessing seperti kita. Blessing sih. Tapi setelah itu, banyak yang mati. Ya. Tapi untungnya teman-teman kita sekitaran kita belum ada lah. Amit jangan. Tapi kerabat gua udah ada beberapa yang lewat. Oh iya. Ya, kerabat gue juga ada sih kemarin barusan gue pernah ada. Itu, Iya. Ada Ucong gitu. Bukannya Ucong beneran? Ucong. Karena di? Gue nggak tahu di mana tapi katanya meninggal karena COVID. There you go. Gue juga ada dua. Ya banyak lah kehilangan juga ya. Ngerasa kehilangan lah pasti. Iya. Balik lagi ke topik, gimana Baik. tuh pengalaman pertama kali? Apa yang paling mengenang di lu waktu pertama-tama itu? Kalau gue sih, kalau yang masih kita bahas tadi kan masih seputaran sekolah ya. Seputaran sekolah yang masih gue ingat itu, kita salah satu juga yang, nggak salah satu sih. Tapi kayaknya kita angkatan yang memang gak ada graduation. Oh iya. Sebenarnya nggak masalah sih, nggak apa-apa. Masalah. Cuman kebanyakan kan kalau sekolah-sekolah gitu, kayak graduation itu adalah momen
momen Klimaksnya nggak sih? Iya, Klimaksnya. klimaks perpisahan terindah. Terindah, Iya, ya. gitu. Katanya. Yang sedih-sedihan, yang nangis, yang ya memori dikumpulin di sana lah. Cuman sayangnya kita nggak dapet. Iya. Dan itu juga nggak masalah sebenarnya. Ada nggak ada ya. Ya udah. Ya formalitas sih sebenarnya. Dia yang ngomong ya, kan gua. Dia yang ngomong. Oke, terus? Ya. Setelah itu kita udah mulai ngalamin banyak hal. Nah, masalah apa yang muncul? Masalah-masalah baru apa yang muncul? Masalah-masalah baru sih. Biasanya masalah-masalah pribadi sih. Personal. Personal kebanyakan. Apa? Kalau apa? Karena boleh dibilang kita ini termasuk orang-orang yang istilahnya punya privilege untuk ngadepin masalah-masalah yang benar-benar apa ya, crucial gitu ya. Yep. Jadi bukan yang masalah kita gitu. Kita punya masalah sendiri gitu. Iya. Jadi kita masih punya masalah-masalah sendiri lah ya. Nah, kalau pengalaman pribadi lu dan perasaan pribadi lu gimana? Ada masalah kan dari situ? Kalau gue sih nggak ada ya. Maksudnya kalau perasaan pribadi ya, perasaan Kayak misalnya, enak sih. enak. Malah kalau gue enak karena waktu SMA gue lumayan SMA itu untuk gue ya. Ini nggak untuk semua orang. Untuk gue tempat yang lumayan depresif. Iya, gue fase-fase depresi di sana. Dan waktu gue dapet kesendirian gue, it's very fun sih. It's very fun. Iya, dapet kesendirian itu. Kalau gue sih ya, biasa-biasa aja sih. Biasa-biasa aja. Tapi yang nggak biasa, maksud gue biasa-biasa aja waktu di zaman sekolahnya ya. Udah mulai selesai itu, mulai itu. Iya. Tapi kalau lu yang pas udah selesai sekolah tinggal nunggu kuliah, lu gimana? Saya nge-gym. Oh iya, nge-gym karena Iya. gimana tuh? Kenapa? Apa poin sampai lu bisa nge-gym itu kenapa? Ya pingin aja sih. Gini. Gini, jadi gue cerita dulu. Jadi setelah gue lulus SMA, itu ada karena COVID ada jenjang waktu yang lama sekali untuk masuk kuliah. Yang seperti yang gue jelasin tadi, gue juga nggak dapet yang namanya UN. Gue dapat UN, gue terus Gabut lah ya. gabut, terus jadi tambah panjang lagi karena COVID. Udah liburnya 2 bulan, terus gue nggak dapet UN. Terus karena ada COVID diperpanjang lagi. Jadi waktu itu total gue libur 5 bulan. 2 bulan pertama waktu itu emang gabut aja. Maksudnya emang gak ngapa-ngapain. Cuman setelah itu ada urge di badan gue. Karena seperti yang melihat saya sangat gendut. Sudah kembali ke shape awal ya. Dulu tuh gue kayak gini. Ntar gue jelasin, ini agak rumit. Jadi setelah itu gue memutuskan untuk nge-gym karena nggak ada alasan untuk nggak nge-gym. Beneran tiap hari itu cuman bangun, nonton, makan, tidur, berak, sudah. Iya, monoton lah ya. Monoton. Butuh sesuatu yang baru lah. Iya. Apalagi gym kan sehat. Jadi gue ngurusin badan cepet banget dan I'm very proud. Oh ya, shout out untuk Pau, Cipau, makasih banyak. Kalau nggak mungkin ditonton sih, cuman thank you banget. Last Day Production yang cowoknya namanya siapa sih? Lupa kok namanya. Cuman thank you, gara-gara dia yang motivasiin gue untuk ngurangin berat badan gue sampai hampir 25 kilo. Nih foto badan gue yang dulu waktu masih kurus banget. Tuh. Ya gitu. Jadi setelah itu, tapi abis itu masuk lagi kuliah. Ternyata kuliah itu sesibuk itu. Banyak yang bilang kayak, oh gue kangen SMA, kuliah gini. Iya, kuliah lebih berat. Cuman gak seberat SMA. Karena SMA berat di mental. Mental ya. Personal lu ya. Iya, personal gue itu personal sih. Gak untuk semua orang. Ya. Berarti kegiatan lu selama ini ya paling nge-gym lah ya. Selama corona dulu itu. Sekarang tidur. Kalau gua apa ya pengalaman menurutnya? Karena gua kan kebetulan gua beda nih sama dia. Dia kuliah, gua nggak kuliah. Jadi gue itu hidupnya lebih freedom di mana-mana dan dengan privilege gue bisa ngelakuin apa aja yang gue mau. Jadi lebih bebas, kayak main game tapi open world lah. Gue mau maling kayak mau bunuh orang, ya terserah lah gue mau ngapain aja. Sampai akhirnya kayak ada urge dalam diri sendiri kayak gue harus ngapain ya. Kayak
terlalu banyak apa ya ngelihat orang-orang kayak mereka itu sibuk atau gimana, sedangkan gue di rumah kayaknya gak ngapa-ngapain. Akhirnya gue kayak belajar upgrade skill segala macam sih. Lo ngapain? Upgrade skill apa? Gue mulai belajar gambar gitu. Gambar. Oh, mau masukin gak gambar lo? Apa? Gak usah lah ya. Gak usah. Belajar gambar. Gak usah masukin. Belajar gambar. Terus apa lagi ya? Baca-baca buku, mulai belajar untuk bisa menikmati buku. Sampai akhirnya gue juga capek karena ternyata susah baca buku. Iya, susah. Sumpah susah. Terus apa lagi ya? Hal yang paling konyol sih, ini sih. Gue, karena kan gue banyak resah kan, jadi selama corona itu karena banyak sesuatu yang gak bisa dikeluarin. Jadi akhirnya gue numpahin itu semua di buku. Jadi gue nulis keresahan gue di diary gitu, mini diary gitu, tentang apa yang gue rasain. Dan gue nulisnya anehnya bukan pakai tangan kanan. Gue belajar untuk nulis pakai tangan kiri. Jadi selain gue numpahin apa perasaan gue juga sambil belajar how to write with left hand. Anjing keren banget. Nulis pakai dua. Ya. Namanya sampai akhirnya gue udah mulai capek lah nulis kayak gini, kayak nggak berakhir. Sampai akhirnya gue berhenti. Emang lu nulis apa? Ya nulis keresahan gue, kayak apa yang gue rasain hari ini, gimana perasaan gue. Bener-bener diary ya? Iya, ya bisa dibilang begitu lah ya. Aneh gak sih cowok kayak gitu? Gak tahu. Ya Sampai itu masing-masing capek. lah, masing-masing. Sampai kira capek, ya udahlah. Emang harus begini, memang begini hidup gue. Akhirnya mulai tuh kayak ada masalah-masalah baru. Sampai akhirnya kayak sekarang gini. Masalah apa yang biasanya dihadapin sama anak-anak sekarang itu ya? Ini dari Di luar dari topik ya. di luar dari topik. Masalah apa ya? Ya sosial lah. Kalau misalkan yang ekstrovert ya, gue dapat informasi ini dari Raditya Dika, Bapak Raditya Dika. Jadi, Syarat. Ya. jadi dia ngasih tahu kalau banyak dari yang mereka yang ekstrovert itu sampai depresi, gara-gara mereka nggak bisa keluar. Oh, kayak teman kita. Siapa? Siapa? B. Siapa? BN. Sebut aja. Nanti. Enggak mau. Oh iya. Itulah pokoknya. Iya, dia ada juga salah satu temen gue yang maksudnya sampai nggak bisa, harus keluar. Ada beberapa orang yang harus keluar untuk menenangkan dirinya. Jadi ada orang ekstrovert, ada yang introvert. Iya. Kalau untuk ekstrovert ya nggak, ini hal kayak gini nggak nyaman banget. Cuman kalau misalkan yang udah introvert akut, woi, Introvert akut. surga. Anda ya berarti ya? Gue nggak introvert akut juga sih. Oh, nggak. Gue Ngeh. somewhere in between. Somewhere in between. Apa? Ambivert. Ambivert ya, bisa lah. Terus Ya paling itu aja sih kalau pengalaman yang benar-benar gue ingat. Yang gue resah itu sekarang, kalau benar-benar yang gue resah sih, kayak orang-orang zaman sekarang itu kayak masih ada loh yang nyalahin perdebatan antara boleh keluar apa enggak gitu. Lo ngerasa itu nggak sih? Kayak sekarang emang lagi kenapa? nggak tahu. Ini gue beneran nanya. Iya. Emang kenapa? Kayak rata-rata orang yang debatin hal-hal itu, mereka itu istilahnya ada di ada di kasta yang bukan di bawah, tapi mereka ada di menengah atau ke atas gitu. Sedangkan yang di bawah ini Secara ekonomi. Iya, ekonomi. Jadi kalau yang menengah di bawah ini, menengah ke bawah ini, mereka itu nggak ada waktu lah buat ngedebatin hal itu. Yeah. Mereka bakal lebih mentingin how to survive. How to survive. Nah, sedangkan orang-orang yang debatin ini sering kayak jangan keluar, menengah dan ke atas ya pokoknya. Iya. Jangan keluar, jangan gini. Anda coba di bawah. Anda coba miskin dulu baru ngomong. Ini ironis sih. Ironis sih. Gue ngeliat ini kayak ada, nggak tau ya, kayak ada sejarah di Prancis kalau nggak salah waktu itu. Jadi revolusi Prancis gitu kayak ada cerita. Ini gue cerita dikit aja, kayak waktu itu tuh kayak Prancis itu lagi dilanda krisis ekonomi gara-gara mereka ngebiayain perang buat ngebantu Amerika ngelawan Britain kalau nggak salah. Sampai akhirnya duit mereka habis, dan ya karena habis duit mereka buat perang, akhirnya mereka nggak ada biaya untuk ya negaranya lah. Dan udah habis kayak gitu, mereka ada lagi kayak hierarki itu, sosial hierarki itu kayak tingkatan. Waktu itu kalau nggak salah gue baca ada kaum biarawan, jadi kaum biarawan ini paling atas, kaum bangsawan, terus orang biasa, middle to lowest lah. Itu kenapa kayak gitu? Gua nggak tahu dah hierarkinya begitu. Soalnya waktu itu masih monarki kalau nggak salah, pemerintah. Jadi ini bentuk pemerintahnya.
Terus akhirnya mereka pokoknya intinya berdebat gitulah. Kayak di ini nih kayak gimana caranya bisa mereka keluar dari kondisi krisis itu. Krisis itu muncul gara-gara yang lu ceritain tadi ya, gara-gara perang. Iya, karena perang. Dan di hierarki apa sih bangsawan ini, mereka itu kayak udah tahu krisis tapi malah kayak pesta-pesta segala macem gitu. Padahal udah tahu krisis. Nah, sedangkan orang yang di bawah ini kayak mereka mesti bekerja keras untuk bertahan hidup. Belum lagi karena dilanda kayak gitu, akhirnya pemerintahnya itu kayak apa sih berpikiran how to keluar dari situasi itu, sampai akhirnya mereka mutusin ada kebijakan kalau nggak salah semua hal itu harus di-tax, dipungut pajak. Oh anjir, dipungut pajak. Semua hal. Iya, semua hal. Kebijakannya siapa? Kebijakan negaranya itu waktu itu. Gara-gara kaum biarawan nih, maksudnya kayak gitu? Enggak, karena ya untuk membantu negara lah. Untuk membantu negara, jadi kayak semuanya harus dipajakin gitu. Terus? Sampai akhirnya kan karena dipajakin semua, kaum yang bawah ini protes dong. Kayak udah susah semuanya dipajakin. Sedangkan yang di atasnya ini, kasta yang dua teratas ini kayak mereka masih bisa bersenang-senang gitu, masih bisa aman lah hidupnya. Singkat cerita sih, ya maka mereka akhirnya kayak perang sampai akhirnya terjadi perang. Revolusi. Oh, masyarakat bawah nyerang masyarakat atas. Iya, kayak gitulah. Revolusi Perancis gitu. Baru tahu deh. Ya nanti kalau misalnya itu ntar gue cantumin di bawah ya. Ya kalau misalkan dia ada artikel ya, atau videonya di sebelah situ atau enggak lu ada di deskripsi. Pokoknya ntar cantumin. Iya. Ya itu ironis aja sih. Itu kayak ngelihat ternyata sejarah kayak gitu ada ya. Cuman bedanya sekarang yang kita hadapin itu virus. Masalah utamanya virus dan merambat lagi ke akar yang lain, ekonomi. Saya harap sih tidak akan terjadi seperti itu ya. Jadi maksud dia tuh nggak adil ya? Nggak adil. Masyarakat yang ekonominya menengah ke atas itu nyuruh yang menengah ke yang mempunyai ekonomi menengah ke bawah nggak boleh buka toko, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi nggak semua ya, cuma beberapa oknum gitu ya. Ya harus gini, harus gitu. Kalian nggak bisa gini. Tapi mereka nggak. They don't put their self on other people's shoes. Iya. Iya. Lu pernah dengar berita nggak yang barusan ini yang apa sih ojek atau apa gitu yang ditangkap, didenda karena maskernya diturunin sedikit atau apa? Terus akhirnya dia lebih mutusin untuk dipenjara aja daripada didenda. Iya, seironis itu loh. Nih artikelnya. Ya pokoknya gue resah sih sama hal kayak gitu untuk di situasi corona sekarang ini. Hanya di penjara? Iya. Lebih milih untuk di penjara atau daripada didenda. Berapa lama? Gue lupa gitu. 2 bulan apa berapa 2 hari? Berapa hari gitu? Apa berapa? Itunya berapa? Maksudnya dendanya berapa? Lupa gue. Pokoknya baca aja di artikel. Ya. Sampai akhirnya itu dibayarin sama jaksanya kalau salah. Yang hamba Allah tuh bukan? Lu saya tidak tahu. Yang kayak bukan yang itu tukang bakso. Jadi sama kasusnya kayak dia. Kasusnya kayak dia sama. Jadi ada artikel lagi. Tuh. Itulah. Jadi ada penjual gitu. Dia buka waktu habis PPKM atau jam tertentu gitu deh. Terus dia didenda 5 juta. Oh, tahu nggak? Iya tahu. Didenda 5 juta. Terus yang bayarin ada orang lain yang bayarin atas nama hamba Allah. Respect boy, sumpah siapapun lu terima kasih banget. Respect boy. You're the savior lah. Iya. Sama apa sih yang bengkel? Ini yang jokes bengkel disuruh online. Nih klip videonya deh. Mulai hari ini sampai tanggal 20 tidak ada melayani kecuali online. Ya tambahkan online pak. Dah. Terus? Ya paling begitu aja sih keresahan gue untuk corona sekarang. Ya untuk kalian sih tetap semangat ya. Iya semangat lah. Ini this is gonna be hard sih. This is ini nggak bakal selesai sebentar lagi sih. Ini masih malah makin parah kan, makanya muncul PPKM. Gue nggak tahu kenapa ya, tapi emang semenjak vaksin muncul, orang-orang beranggapan kalau misalkan mereka bakal survive, mereka nggak bakal kenapa-napa gitu. Maksudnya setelah vaksin anjing kebal gitu, nggak juga. Contoh teman kita barusan vaksin, besoknya langsung kena. Siapa? Adalah
Siapa? Ya, saudaranya atau gimana itu. Oh Ya. Jadi nggak tentu vaksin itu nggak buat lu kebal. Yap. Dan ada kasus ya. Yep. Kita berdua kenal secara personal. Yep. Itu gara-gara itu sih, kemungkinan gara-gara vaksin terus mereka reckless jadi. Oke, sekarang kita ke main topic Yups. dari topik utama kita, yaitu Corona malah bermanfaat. controversial of course. Of course. Tapi kenapa gue bisa bilang kayak gitu, Corona malah bermanfaat? Karena tema ini sebenarnya gue yang pilih sendiri. Yep. Jadi secara nggak langsung ini lebih personal ke gue. Jadi ya mohon maaf kalau misalnya nggak nyangkut di kalian, tapi ya gue bakal share aja kenapa Corona itu malah bermanfaat. Yep. Jadi Corona itu malah bermanfaat secara general. Kenapa itu? Karena bisa kita lihat dong, dari Corona ini menghasilkan banyak sekali kejadian yang akhirnya kita belajar dari kejadian tersebut. Simpelnya, kita jadi lebih aware akan kesehatan dong. Kesehatan, Yep. kebersihan, teman-teman, Iya. lingkungan, segala macam. Iya. Pasti kalian ada Pak lah atau entah nenek atau tetangga atau emak bapak yang sekarang WA-nya penuh obat-obatan COVID, penuh berita hoax. Iya, tapi mungkin kalau misalkan mereka punya filter yang bagus, itu bakal menambah awareness untuk kebersihan sama kesehatan. Iya. It's kind of good thing in a way sih, cuman nggak totally. Exactly right. Yep. Kita jadi lebih aware. Nggak kayak dulu yang kita makan Yes. ngembun. Bersihinnya ngembun. Kalau sekarang kita harus Oh, bersihinnya pakai embun. Bangsa. embun es teh. Kalau pesen es teh, cuci tangannya ngelap di botol. Iya. Sekarang kita datang ke meja, apa yang dikeluarin pertama? Hand sanitizer. Hand sanitizer. Lap, Iya. baru kita bisa duduk dengan tenang. It's a good thing. Jadi Lebih terus aware. kita jadi punya kebiasaan yang bagus. Kalau gue jadi punya kebiasaan cuci tangan terus. Ya, kalau gue dari dulu sih cuci tangan. Ya sama. Risih aja kalau misalkan lengket tuh kayak. Iya. Lengket. Terus kalau misalkan keluar, ini gue nggak. Jadi muncul banyak kebiasaan-kebiasaan yang bagus juga. Kayak contohnya pakai masker. Kalau misalkan nggak ada COVID ini, kebiasaan pakai masker pasti nggak ada lah. Iya. Untuk beberapa orang doang. Cuman karena ada COVID ini, jadi banyak orang pakai masker dan gue pun secara pribadi terbiasa pakai masker. Jadi kalau keluar nggak pakai masker, kita ngerasa bersalah. Kayak keluar nggak pakai motor, nggak pakai helm. Iya. Dan untungnya kalian pakai masker, kalian terlihat lebih ganteng. itu bener gak sih? Iya, in a way iya Iya nggak sih. sih? Kayak lebih menarik aja gitu. Kayak tapi pas dibuka, sampah. Iya, nambah physical appearance juga. Iya. Dan buat kalian yang introvert, yang nggak mau ketahuan atau gimana, kalian ngelakuin apa di luar, pakai masker itu sangat menguntungkan. Anjing. Karena orang nggak bakal tahu kalian. How Itu about buat that? kalian. It doesn't Iya. so bad after all. Jadi nggak ada alasan untuk insecure zaman sekarang ya. Hah? Ya nggak masker ini maksud. Oh, iya. Terus apa lagi tuh? Hal general yang itu tuh. Yang menguntungkan selama corona ini. Ini ada juga salam, maksudnya materi yang dikasih sama editor gua yang kasih tahu kalau misalkan keuntungan yang muncul waktu COVID ini, orang-orang makin mengenal dan mau tidak mau beradaptasi sama teknologi. Misalkan kayak nenek lu, mau tidak mau belajar pakai handphone, belajar feed call. Ya. Popok gue gitu, nenek gue gitu, mulai belajar feed call, mulai belajar caranya nge-share di sosial media. Ya. And it's a good thing. Ya. Karena mau nggak mau kan ya. Karena terpisah dengan jarak. Terpisah dengan jarak, dengan keadaan kayak gini, nggak boleh langsung ketemu face to face, harus banyak ngelewati tahap-tahap supaya bisa ketemu langsung. Jadi ya teknologi adalah perantara yang terbaik, tentu dong. Exactly. Yep. Ada apa lagi tuh? Saham. Oh iya. Saham. Ya dari sejak awal corona, kalau dibaca di grafik, gue pernah lihat di RTI itu. Jadi dia sahamnya itu awal corona itu udah jeblok sebenarnya. Cuman semakin ke tengah, udah mulai naik tuh, makin naik. Gue nggak tahu alasannya apa, cuman berdasarkan grafik yang dilihat sih,
saham itu malah makin naik. Jadi selama corona itu akhirnya ya seperti yang kita lihat sekarang, banyak influencer yang ngebahas tentang saham. Binomo. Enggak. Plug in Binomo kalau masuk boleh. Ruby Trade. Jadi dengan corona yang terjadi sekarang, saham jadi naik, orang-orang jadi kenal gimana caranya berinvestasi. Mereka jadi banyak belajar dan mereka akhirnya belajar lebih dalam sampai akhirnya mengerti dengan yang namanya financial. Iya. Yeah. Dengan keadaan kayak gini kan nggak mungkin kalian spend banyak kan. Iya. Keluar. Kecuali kalian orang kaya. Soalnya Sultan. And for me personally, kalau buat gue secara personal, untuk kalian para siswa atau mahasiswa-mahasiswi, terutama yang baru-baru, nilai lebih aman sih. Iya. Ini gue nggak kuliah, jadi yang bisa cerita ini sebenarnya. Iya, kalau misalkan kalian yang kuliah atau yang sekolah, nilai itu jauh lebih aman, boy. Iya. Karena nyonteknya gampang. Gampang. Iya, dari informasi-informasi yang kalau gue kuliah ya, yang gue kuliah kayak gue UAS atau UTS tuh take home. Kalau misalkan yang kalian yang kuliah atau masih siswa pasti tahu. Jadi dibawa, jadi kayak PR, dibawa gede ke rumah, lu kerjain dah tuh 2 minggu tuh. Lu kerjain, terkumpul sama gue. Kalau UTS atau UAS yang tatap muka kan pakai kertas. IP gue 3,9, 3,8 bro. Yoks, what achievement ya. SMA nomor 3 dari bawah. Ya itu sebuah keuntungan juga kan ya. Iya. Ya biasanya orang-orang itu yang nggak punya. Jadi orang-orang introvert yang zaman sekarang itu mereka nggak perlu beradaptasi dengan keadaan. Karena ya dengan keadaan kayak gini mau di mana lagi? Ya di rumah lah. Kecuali kalian. Waduh. Jadi kayak ada perdebatan antara introvert dan extrovert. Yang extrovert pengen keluar, yang introvert pengen di rumah. Tapi dengan keadaan kayak gini ya lebih menguntungkan untuk yang introvert. Secara nggak langsung ya kita jadi harus beradaptasi dong. Extrovert harus beradaptasi. Sebenarnya banyak cara gimana kita bisa untuk keluar atau gimana sih sebenarnya. Ya kecuali kalian keluarnya Kecuali kalian keluarnya ke strip club. Patah nggak boleh lah ya. Oke, yang selanjutnya gue sama Gose bakal bahas masalah personal. Bukan masalah personal, sorry. Kenapa alasan corona malah bermanfaat, tapi personal kita gimana? Exactly. Silakan. Kalau gue, karena kan gue gak kuliah. Iya. Jadi gak ada alasan untuk gue kayak buat spend money untuk apa-apa kan. Jadi ya itu salah satu privilege di gue sih. Gue gak perlu buang duit untuk kuliah. Ya, tapi itu khususnya untuk gue doang sih. Gue yang merasakan itu ya. Atau yang gak kuliah. Iya. Ya, buat yang merasakan. Mungkin di sana ada yang pengen kuliah tapi gak bisa ya. There you go. Different. Dan karena nggak perlu buang duit untuk untuk kuliah, jadi gue lebih banyak explore untuk hal-hal yang kiranya bisa membantu upgrade diri gue. Karena karena gue nggak kuliah, apalagi yang harus gue lakuin dong. Exactly. Selain ya misalnya gue bisa ngelakuin nonton YouTube, belajar sesuatu, bisa take a job gitu, anything I can do. There's no pressure on it. Iya, ini YouTube nih gue buat juga karena itu. Iya. Karena dia juga yang ngajak awal kan lo? Tidak tahu. Iya, ini juga salah satu alasan karena kita yang jelas pingin nyari kerjaan lah ya. Iya. Aktivitas. Ya aktivitas. Iya. Ya itu dari gua. Kalau lu gimana? Kan gua nggak ada, nggak tahu. Lanjut. Ya paling segitu aja sih dari sharing-sharing untuk episode kali ini. Tidak terlalu kontroversial. Ini karena kami baru shock. Ya, ini isinya ini cuma berdasarkan pengalaman personal kita dan nggak seru-seru amat. Maksudnya yang kalem-kalem aja. Kalem-kalem aja. Ya karena kita berangkat dari keresahan kan yang
sudah jelasin dari awal video introduction pertama kita. Iya. Hmm. Kayaknya sih sekian itu aja. Untuk kalian yang di sana lagi berjuang dengan keadaan yang kayak gini ya semangat aja Semangat, lah ya. semangat. Saya doakan yang terbaik untuk kalian. Badai pasti berlalu. Yoks. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa juga Terima kasih untuk yang udah nonton video ini. Jangan lupa nyalain lonceng, subscribe, comment, and see you on the next episode. bye bye. Thank you.